Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tugas dari sistem basis data dari soal 1 sampai soal nomor 3. Langsung saja untuk soal nomor 1, ini tentang inner join. Perintah inner join ini tujuannya untuk menggabungkan data dari 3 tabel berbeda dari pesanan, pelanggan, dan produk menjadi satu tampilan informasi yang utuh. Nah, berikut penjelasan bagiannya. Satu bagian untuk select, memilih apa yang ditampilkan, dan SNPS tangga, pelanggan, produk. Kemudian bagian from dan join, dari mana datanya. Kemudian yang ketiga analisis hasilnya. Kemudian berdasarkan gambar tersebut kita bisa membaca data, misal seperti Azwar membeli cuanki pedas 2 porsi, Wai Sukro 5 bungkus, dan seterusnya. Kenapa tanggalnya 0? Itu terjadi karena saat kamu melakukan insert data pesanan tadi, kamu hanya memasukkan ID pelanggan, ID produk, dan KTY, tapi tidak memasukkan nilai untuk kolom tanggal. Nah, jika ini ingin mengisi tanggalnya, misalkan hari ini, kamu bisa gunakan perintah update, pesan, set, tanggal, kurdate. Ini adalah hasil dari kita memasukkan data pelanggan, produk, dan pesanan. Kemudian soal yang titik 2, 1.2 left join. Nah, query left join ini bertujuan untuk memastikan seluruh daftar produk dari tabel produk tetap tampil terlihat, terlepas dari apakah produk tersebut ada transaksinya atau tidak. Berikut rinciannya: logika cara kerja, ada analisis hasil pada gambar dilihat dari output yang didapatkan. Namun ada yang menarik pada gambar hasilnya ini, semua produk memiliki angka di kolom KTY. Itu berarti semua produk saat ini sudah laku terjual, 0, habis. Nah, ini adalah hasil dari penjualan yang sudah terjual saat itu. Kemudian untuk 1.3 agregasi dan having. Penggunaan agregasi yang dikombinasikan dengan filtering grouping. Intinya kamu sedang meminta database untuk menghitung total belanja tiap orang dan hanya menampilkan mereka yang royal atau belanja di atas 50.000. Berikut rinciannya, ada proses perhitungan, ada pengelompokan data, ada penyaringan hasil atau having total pendapatan lebih dari 50.000. Mengapa memakai having dan bukan where? Karena total pendapatan adalah hasil fungsi agregasi sum. Di SQL kita tidak bisa menyaring hasil perhitungan sum menggunakan where, kita wajib menggunakan having. Analisis hasil pada gambar itu berdasarkan data yang kamu masukkan. Sebelumnya hanya ada 3 orang yang total belanjanya menembus angka di atas 50.000, seperti Dikri, Koko, Jam-Jam. Kemudian pelanggan lain seperti Azwar atau Ipat tidak muncul karena total belanja mereka itu seharga 15.000 kali 2, 30.000, kurang dari 50.000. Ringkasannya untuk laporan, query ini berfungsi untuk merangkum total nilai transaksi per pelanggan. Ini hasil dari pelanggan memesan order. Kemudian lanjut ke soal kedua, subquery di where. Berikut ini penjelasan mendalam mengenai query. Ada struktur query, 2 tahap kerja. Tahap 1 subquery, bagian di dalam kurung. Kemudian ada tahap 2 main query. Yang tahap 1 database menghitung rata-rata dari seluruh harga di tabel produk. Seperti 15 tambah 45 tambah 85 tambah 10 bagi 4, hasilnya 37.500. Kemudian tahap 2 main query.
Ini setelah mendapatkan nilai rata-rata, database memfilter semua produk yang harganya lebih besar dari angka tersebut. Dan ini adalah hasil outputnya. Kenapa hanya muncul 2 produk? Mari kita cek satu per satu. Cakwe 15 di bawah 50.000 karena kurang dari 50.000 jadi tidak tampil. Kemudian kopi literan tampil, kemudian kaos Buster di atas 50 tampil, Sukro Cukur hilang. Nah, ini adalah hasil dari analisis outputnya. Kemudian soal 2.2 anti join dengan is null. Berikut adalah penjelasan logis mengapa query tersebut bekerja dengan dan mengapa hasilnya kosong. Yang pertama, cara kerja teknik anti join query kamu tulis menggunakan kombinasi left join dan is null. Ini adalah cara standar di SQL untuk mencari data yang tidak memiliki pasangan di tabel ini. Left join, database mengambil semua nama, proses pencocokan, misalnya Ajwar, pelanggannya di tabel pesanan, kemudian jika pelanggannya Denny misalkan tidak ada di tabel pesanan, maka kolom dari tabel pesanan akan diisi secara otomatis dengan nilai 0. Where ps.id underscore pelanggan is null. Perintah ini berfungsi sebagai filter penyaring. Ia hanya meloloskan nama-nama yang kolom pesanannya 0. Mengapa hasilnya empty set? Berdasarkan aktivitasmu sebelumnya, kamu baru saja memasukkan data transaksi insert into pesan ke 8 nama baru Ajwar sampai jam-jam dan pelanggan lama Andi Budi Citra. Karena semua ID pelanggan C01 sampai C12 sekarang sudah memiliki minimal 1 baris transaksi di tabel pesanan, maka tidak ada lagi yang bernilai 0. Dan ini adalah hasil dari mengapa empty set. Kemudian soal 2.3 correlate subquery di Slack. Ini penjelasannya. Satu, logika per baris kolerasi. Berbeda dengan join biasa, query ini bekerja dengan cara bertanya ke tabel lain untuk setiap baris yang ada di tabel utama. Misalnya Ajwar Anas, kemudian database menjalankan subquery untuk menghitung berapa kali muncul di tabel pesanan, kemudian hasil hitungannya tersebut di count, diletakkan di samping nama pelanggan dalam kolom total transaksi. Kemudian keuntungan menggunakan teknik ini: satu, akurat untuk nilai 0. Yang kedua, pembacaan lebih simple, tidak perlu lagi group by di akhir query. Kemudian analisis hasil outputnya. Pada gambar hasil akuisisi ini terlihat daftar 8 nama. Ini menunjukkan bahwa setiap orang tersebut baru melakukan tepat 1 kali pemesanan. Kemudian kita lanjut ke codingannya. Nah, ini adalah codingan dari hasil Buster. Ini dibuat 2 halaman, codingannya seperti ini, kemudian indeks, ini rumusnya, kemudian koneksinya seperti ini. Kemudian yang terakhir kita lihat ke hasil. Nah, hasil ini. Nah, hasilnya akan seperti localhost underscore UTS underscore AZW. Nah, nanti akan muncul dashboard utama Bastera. Ini riwayatnya, transaksinya lengkap dari soal nomor 1 sampai nomor 3. Ini data transaksi soal 1.1. Kemudian ini untuk halaman keduanya, lihat di laporan. Lanjutan kedua, nama tabel, produk premium, pelanggan baru belanja. Kemudian produk premium kopi dengan literan, ada kaos Bastera, harganya sudah tercantum di sini. Kemudian jika ingin kembali ke halaman utama, kita tinggal klik aja ini. Seperti ini hasilnya.
Demikian yang bisa saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.